Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di kelas Pak Alvin. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan asesmen tenaga kerja. Sebelumnya, saya akan sedikit ya membahas tentang apa sih psikologi industri dan organisasi itu. Kita lihat di sini bahwa psikologi industri dan organisasi ini merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada setting dunia kerja. Oke. Nah, di dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi ada tiga level di dalamnya. Yang pertama adalah organisasi itu sendiri. Jadi dia eh, luas gitu ya, karena menyangkup keseluruhan dari organisasi atau perusahaan itu. Lalu di dalam organisasi tersebut ada level group atau yang biasa kita sering sebut dengan divisi, departemen atau bagian di dalam organisasi itu. Nah, di dalam masing-masing bagian ada individu atau seseorang yang menduduki suatu jabatan. Jadi, organisasi itu sifatnya luas ya karena mencakup keseluruhan. Lalu di dalam organisasi ada grup yang tadi saya sebutkan, kita sering menyebut dengan divisi, departemen, dan bagian gitu. Lalu di dalam masing-masing divisi tersebut atau bagian tersebut terdapat individu yang menduduki suatu jabatan. Nah, dalam dunia kerja yang semakin selektif ya, kita lihat nih semakin selektif, semakin kompetitif dan terbuka. Nah, kunci kesuksesan seseorang karyawan dapat bekerja adalah harus memiliki kompetensi itu sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut dapat tercapai. Nah, kita sudah belajar ya sebelumnya apa sih itu kompetensi gitu. Kita lihat di sini kompetensi terdiri dari knowledge atau pengetahuan ya, lalu ada keterampilan atau skill ya. Yang kita tahu bahwa keterampilan atau skill ini adalah kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Gitu. Kalau ke knowledge jelas ya, pengetahuan adalah informasi yang dimiliki individu tentang suatu tentang sesuatu dalam bidang tertentu gitu. Nah, yang paling bawah gitu ya, sorry, yang ada di bawah itu ada attitude atau personal attribute itu adalah suatu sifat, cara kerja, kepribadian, nilai-nilai yang dianut oleh si individu itu sendiri gitu. Yang kita lihat bahwa di sini ternyata attitude, behavior atau personal atribut ini dia besar gitu ya karena posisi ada di dalam jadi tidak nampak, tidak terlihat. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa ternyata yang kelihatan yang atas ya knowledge dan skill itu sangat mudah untuk diobservasi dan sangat mudah untuk diukur gitu karena terlihat gitu. Tapi tidak menjamin eh apa ya selalu punya performance yang terbaik gitu. Karena jika tidak dipertahankan gitu, tidak diasah gitu ya. Nah, dia akan bisa menurun gitu secara keterampilan skillnya maupun ilmu pengetahuannya. Sedangkan yang di bawah nih yang eh, tidak nampak ya karena dia tidak nampak sehingga tidak mudah untuk dilihat dan tidak mudah untuk diukur gitu ya. Ini dia contohnya adalah misalnya ya gaya kerja, motivasi gitu yang di mana itu bisa memprediksi kesuksesan dalam jangka panjang gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa sih assessment itu sendiri? Tuh. Ada beberapa pakar yang dia menjelaskan eh, tentang pengertian asesmen psikologis.
Yang pertama menurut Malone dan Ward tahun 76 ya, dalam Urbina tahun 2004, dia menjelaskan bahwa asesmen psikologis ini adalah proses yang fleksibel, terstandar, ya, lalu eh, bertujuan untuk mencapai penentuan yang dapat dipertahankan terkait satu atau lebih masalah atau pertanyaan psikologis melalui pengumpulan data, evaluasi, analisis data yang disesuaikan dengan tujuan awal dari pemeriksaan itu sendiri. Gitu. Lalu menurut Cohen tahun 2010, ia menyatakan bahwa asesmen psikologis ini adalah proses pengumpulan dan integrasi data-data psikologis yang bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis, ya, untuk mencapai gitu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan penggunaan berbagai tools, alat ya, atau sarana seperti misalnya eh, paper and pencil test, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Gitu. Jadi, kita simpulkan di sini bahwa prinsip dari assessment itu yang pertama adalah dia sistematif, sistematis, sorry, sistematis yang komprehensif. Apa sih? Ini maksudnya adalah eh, metode yang dipakai gitu sebisa mungkin mencakup secara luas dan menyeluruh gitu dari kompetensi-kompetensi yang diukur gitu. Jadi tidak hanya apa satu atau dua hal saja yang mungkin bisa dilihat, tetapi melihatnya dia luas gitu, mencakup secara keseluruhan dan tergantung dari apa yang hendak diukur. Lalu yang kedua berisi informasi yang terdiri dari data, fakta, evidence untuk mengetahui gejala dan intensinya. Gitu. Ada juga untuk melihat kendala yang dialami serta kelemahan dan kekuatan ya atau hal yang perlu dikembangkan dari si asesi tersebut. Yang ketiga, adanya pembanding informasi dengan satu parameter atau ukuran dengan menggunakan instrumen. Yang terakhir melibatkan asesor ya, di mana tugas asesor ini adalah untuk melakukan assessment gitu, yang melakukan itu yang melakukan assessment itu asesor, yang di assess itu namanya asesi ya. Nah, asesor ini melakukan assessment yang tentu mulai dari pengumpulan data, fakta, evidence, sampai dengan eh, integrasi data yang didapatkan itu tadi, sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan ya terkait dengan asesi yang dinilai tersebut. Nah, berikutnya kita akan eh, masuk ke prinsip assessment. Nah, assessment itu sendiri memiliki beberapa prinsip. Ya, di sini tujuh, oh, sorry, enam ya, enam. Yang pertama adalah harus komprehensif. Di sini yang tadi ya, metode yang dipakai ini sebisa mungkin mencakup secara keseluruhan, secara luas dan menyeluruh gitu dari kompetensi-kompetensi yang diukur. Yang kedua pragmatis. Di sini asesor mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari proses assessment yang akan dijalankan dan lalu memutuskan metode apa itu yang eh, bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut. Gitu. Jadi mempertimbangkan kira-kira konsekuensi yang mungkin timbul apa, lalu dengan permasalahan tersebut, ya kira-kira bisa diselesaikan dengan metode apa, dengan cara apa, gitu. Itu. Yang ketiga adalah advokasi, artinya di sini adalah berpihak mendukung dari pengguna
pengguna jasa ya, atau atau si klien ya yang memang mau atau bertujuan gitu ya dalam proses assessment ini tadi, itu mulai dari perancangan gitu, dari awal berarti ya perancangan gitu sampai dengan akhir dengan memberikan saran dan rekomendasi. Oke, lalu berikutnya adalah akurasi. Ini artinya adalah ketepatan apa yang diukur, dan akurasi sudah diterapkan sejak menentukan kebutuhan dan tujuan asesmen. Nah, saat memilih metode tuh, dan memastikan pelaksanaan serta pelaporan agar tidak terjadi kesalahan gitu. Jadi ketika menentukan eh, tujuan dari proses assessment ini sudah tahu nih eh, untuk tujuannya apa, sehingga bisa digunakan dengan metode apa, dan metode tersebut tentu harus jelas, harus akurat ya untuk mengukur kompetensi atau potensi yang memang itu menjadi tujuan dari proses assessment ini. Itu sehingga hasil akhirnya pun itu sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Lalu yang ke yang berikutnya lagi adalah equity. Ini dilakukan sesuai dengan prosedur atau menjangkau seluruh aspek maupun kompetensi yang uh, diperiksa atau yang diukur, yang akan hendak diukur gitu. Lalu yang terakhir, skill administration, ini terkait dengan penguasaan alat tes dari awal hingga akhir. Ya, syarat penting untuk terselenggarakannya asesmen yang tentu harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya gitu. Jadi ketika melakukan apa tes gitu ya, proses assessment tentu eh, orang yang terlibat ada di dalamnya ini harus menguasai sebetulnya tugasnya apa, lalu apa ya yang harus dilakukan selama dia bertugas itu apa, dan itu harus menguasai ya terkait dengan misalnya alat-alat tes yang memang digunakan dalam proses assessment tersebut. Oke. Selanjutnya adalah karakteristik dari asesmen yang baik itu seperti apa sih? Pertama adalah reliable. Ya, reliable ini artinya adalah konsistensi skor yang dicapai meskipun berulang kali diuji, berulang kali dipakai gitu ya dengan alat tes yang sama dalam waktu yang berbeda ini eh, tidak tidak ada perubahan gitu. Jadi skornya ini konsisten yang memang begitu. Mau kapanpun dilakukan gitu, ya eh, itu bisa 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 digunakan dan memang tidak berubah gitu ya. Lalu yang kedua adalah valid. Nih, seberapa baik sih tes itu bisa mengukur apa yang hendak diukur. Ya. Yang ketiga adalah terstandarisasi. Ini memiliki norma yang bisa di generalisasi. Ini mm, dan normanya itu sendiri juga sudah di sudah ada standarnya, sudah dibakukan gitu. Jadi memang kapanpun digunakan gitu, kapanpun waktunya digunakan ya norma yang eh, apa dan pasti tentu ada norma, dan norma itu yang akan digunakan selama proses assessment gitu. Lalu berikutnya lagi adalah praktikalitas, yang artinya adalah efektif dan tidak mahal sehingga bisa dipraktikkan dengan baik gitu. Selanjutnya adalah bagaimana sih alur atau prosedur dari proses assessment itu sendiri.
Yang pertama kita berangkat dari identifikasi masalah ya. Di sini kita bisa tahu sebetulnya apa sih masalah yang terjadi gitu ya. Jadi sebetulnya eh, ada problem apa gitu dengan cara apa misalnya untuk identifikasi masalah ini bisa menggunakan observasi wawancara awal gitu ya untuk memotret permasalahan itu. Lalu setelah itu melakukan need assessment ya. Contohnya adalah melakukan analisa dari permasalahan yang ada tadi gitu. Adakah gapnya gitu antara harapan dan kinerja yang saat ini misalnya atau yang realisasinya misalnya ya. Nah, dari situ yang ketiga ya, kita bisa menentukan alternatif solusi. Itu setelah menempuh dua tahap yang sebelumnya, kita tahu apa masalahnya, kita tahu tujuannya apa, dan dapat dilakukan dengan metode apa. Gitu. Setelah itu, yang keempat adalah menentukan teknik dan metode yang akan dipakai. Misalnya menggunakan tes psikologi, mengacu pada tujuan asesmen yang sudah ditentukan gitu. Apa tools yang akan dipakai, metodenya apa saja. Nah, tergantung dari tujuan asesmen itu sendiri. Lalu yang kelima, yang berikutnya adalah pelaksanaan di tahap ini harus dirancang mendetail ya, mulai dari jadwal pelaksanaannya gitu sampai misalnya berapa lama proses itu dilakukan gitu, anggaran yang dibutuhkan berapa, SDM yang dibutuhkan berapa orang untuk apa misalnya untuk tim asesmennya dan untuk pesertanya sendiri totalnya berapa gitu yang tentu semakin eh, banyak peserta ya tentu akan semakin banyak pula tim SDM yang dibutuhkan selama proses asesmen ini tadi untuk mendapatkan hasil yang memang lebih optimal. Nah, berikutnya lagi adalah yang terakhir ya, membuat report di sini melaporkan hasil. Nah, eh, untuk integrasi data yang berkaitan dengan tes psikologi ya tentu membutuhkan profesional di sini ya. Dalam hal ini adalah psikolog yang dituntut untuk membuat laporan secara sistematis dan mudah untuk dipahami baik itu user maupun si kliennya gitu. Karena kita harus melihat siapa klien, siapa user yang tentu dengan hasil atau laporan yang kita tim assessment ini sediakan, itu harapannya adalah bisa diterima, bisa dimengerti oleh user maupun klien, gitu ya. Nah, selanjutnya sedikit membahas ya, kita kembali lagi ke psikodiagnostik sebentar gitu ya. Kita perlu tahu apa sih psikodiagnostik itu. Kita mulai dengan diagnostik ya. Kata dasarnya kan diagnostik itu apa, ilmu atau metode untuk mengumpulkan data tentang subjek, mengorganisir dan menganalisa untuk menetapkan diagnosa atau prognosa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, psikodiagnostik nih dilandaskan dari ilmu pengetahuan psikologi gitu untuk menetapkan suatu diagnosa dan prognosa itu dari dasarnya ilmu pengetahuan tentunya ya, karena eh, kita dari psikologi ya, berarti dasarnya, landasannya adalah ilmu pengetahuan psikologi. Nah, diagnosa itu sendiri apa sih? Diagnosa ini adalah suatu statement tentang gambaran individu dan masalahnya. Sedangkan prognosa ini adalah kemungkinan gitu. Kalau kemungkinan berarti kan belum terjadi gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan perilaku atau keadaan
yang akan ditampilkan pada situasi tertentu di masa yang akan datang. Ya, yang ditetapkan dengan prediksi lah ya di sini mengenai kemungkinan perilaku tersebut muncul. Nah, sekarang kita masuk ke assessment di setting industri dan organisasi. Kenapa sih uh, penting ya menggunakan assessment psikologi di setting bio tersebut? Yang pertama adalah adanya perbedaan dalam hal kemampuan dan atribut psikologis setiap orang, setiap karyawan kalau itu di setting industri dan organisasi. Dan kita tahu nih bahwa setiap orang ini punya karakteristik yang berbeda-beda, masing-masing berbeda, punya kemampuan berbeda, atribut psikologis berbeda gitu ya. Sehingga penting untuk mengetahui itu. Terus yang kedua, perbedaan tuntutan pekerjaan dan rewardnya gitu. Jelas itu ya, setiap jenis pekerjaan, setiap jabatan ini tentu memiliki tuntutan yang berbeda. Beban pekerjaannya pun berbeda di sana dan rewardnya pun berbeda setiap industri, setiap perusahaan, setiap organisasi. Gitu. Oke. Berikutnya lagi adalah mampu mengidentifikasi kemampuan dan atribut yang relevan dengan tuntutan. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa dapat mengidentifikasikan kemampuan-kemampuan yang tadi dimiliki oleh si individu ya dengan karakteristik yang berbeda, dia sesuai nggak, dia relevan nggak dengan tuntutan pekerjaannya, tuntutan pekerjaan yang akan dibutuhkan, tuntutan pekerjaan yang nantinya mungkin akan diprediksikan akan dijabat. Gitu. Lalu yang berikutnya berdampak pada kinerja yang lebih baik. Nah, jika itu sesuai, jika itu relevan, tentu efeknya adalah produktivitas yang meningkat, kinerja yang baik. Gitu. Yang terakhir adalah mampu memprediksi kinerja yang efektif dan memuaskan. Ya, bisa bisa melihat jangka panjang diprediksi nih eh, dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, ya apakah memungkinkan untuk menduduki jabatan yang akan datang. Nah, tes psikologi apa sih? Ada beberapa pakar di sini dia menyatakan yang pertama adalah anastasi. Tes psikologi ini adalah alat ukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan dan membandingkan secara psikis dan tingkah laku setiap individu. Lalu menurut eh, Geode Inov, dia menyatakan bahwa tes psikologi ini adalah suatu rangkaian tugas yang diberikan kepada individu dan sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan antara satu dengan yang lain. Nah, dari sini ya kita bisa simpulkan bahwa pemeriksaan psikologis atau tes psikologis ini dengan tes psikologis kita dapat memperoleh gambaran dari diri seseorang gitu ya, yang bisa dibandingkan dari satu orang ke orang yang lain gitu, yang nantinya gitu kita bisa memprediksikan atau dengan kasus atau permasalahan tertentu bisa menegakkan diagnosa, bisa tegak diagnosa terhadap permasalahan individu tersebut. Tuh. Nah, hal yang mempengaruhi dari hasil eh, dari situasi tes dari hasil situasi tes ini adalah yang pertama ini stimulus tes stimulus tesnya atau karakteristik rangsang yang ada di dalam tes tersebut ya tentu itu akan mempengaruhi proses tesnya yang juga
akan berdampak kepada hasil dari tes tersebut. Yang kedua adalah karakteristik situasi tes. Misalnya persiapan pemeriksaan dan persiapan pemeriksa dan pengawas, lalu persiapan ruangan itu sendiri, lalu pelaksanaan tes dan penutupan tes ini bagaimana gitu. Apakah memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa yang memang di apa support gitu ya terhadap kondisinya. Nah, tentu ini akan mendapatkan hasil yang optimal juga. Contohnya adalah misalnya nih ternyata eh, ruangan yang disediakan tidak sesuai dengan peserta, tidak sesuai dengan jumlah peserta. Nah, tentu ini pun akan berdampak dong ya terhadap hasil dari tes itu sendiri. Terus yang ketiga adalah karakter individu masing-masing. Ya, tentu ini akan mempengaruhi banget ya karena tiap individu kembali lagi ini kita tahu bahwa setiap individu punya karakteristik, punya atribut yang berbeda-beda. Berikutnya adalah tujuan dari pemeriksaan psikologis di setting PIO. eh yang pertama adalah dapat memprediksi, untuk apa gitu. Proses seleksi. Ya, kita tahu bahwa proses seleksi ini berarti untuk karyawan yang mau masuk. Dia belum ada di organisasi atau perusahaan tersebut nih karyawan baru diseleksi sehingga bisa didapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah promosi. Kalau yang tadi karyawan masuk, yang ini adalah karyawan yang sudah ada di organisasi tersebut, lalu eh, dia akan naik jabatan gitu, level jenjang apa jenjang jabatannya itu dia naik untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Lalu berikutnya untuk succession plan ini terkait dengan perencanaan karir atau karir path gitu. Yang kita tahu bahwa jenjang karir ini adalah rangkaian posisi yang harus dilalui oleh masing-masing karyawan untuk mencapai tingkatan posisi tertentu dalam perusahaan. Tuh. Berikutnya lagi, yang kedua adalah diagnosa. Diagnosa eh, kita bisa, contohnya ya, kita bisa eh, melakukan untuk personal appraisal ini adalah penilaian diri pada individu gitu. Jadi kalau yang tadi ini fungsinya adalah prediksi itu belum 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 terjadi gitu ya. Tapi kalau yang diagnosa ini bisa bisa dilakukan untuk apa ya kesesuaian dengan jabatan yang sudah diduduki saat ini itu contohnya person job fit gitu. Jadi apakah dia fit atau tidak sih dengan jabatannya yang sekarang gitu. Atau untuk individual mapping itu untuk pemetaan dipetakan nih karyawannya sebetulnya ini secara gambaran psikologisnya itu seperti apa sih. Nah, itu. Lalu berikutnya lagi adalah pengembangan. Untuk pengembangan ini eh, contohnya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan ya dengan pemeriksaan psikologis kita dapat melihat mana sih kompetensi atau aspek psikologis yang belum sesuai atau memiliki gap. Sehingga perlu ada pengembangan-pengembangan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sehingga performansnya akan lebih optimal. Itu adalah tujuan dari pemeriksaan psikologis di setting industri dan organisasi. Oke. Selanjutnya adalah kriteria seleksi. Ada beberapa kriteria dalam proses seleksi ya. Eh,
Misalnya terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, kondisi fisik peserta, serta kepribadian peserta yang mungkin dapat dilihat dengan menggunakan metode-metode tertentu, gitu, sehingga mendapatkan seseorang yang terpilih dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan, gitu. Nah, dengan tools apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada eh, metodenya ya, ada interview, tes psikologi, tes kemampuan teknis gitu yang berkaitan dengan skill misal atau referensi dari eh, seseorang yang sudah ada di dalam organisasi tersebut atau mungkin ada tes fisik medical check up yang perlu dilakukan untuk menjabat atau menduduki posisi tertentu atau juga dengan CV kurikulum vitae yang kita sering dengar gitu ya. Berikutnya adalah alat tes dalam pemeriksaan psikologis. Oke, oke. Di sini eh, tes hanya merupakan alat bantu yang efisien untuk mengetahui gambaran kepribadian seseorang, terutama bila dikombinasikan dengan hasil tes lain maupun metode lain yang berperan dalam pemeriksaan psikologis. Di sini adalah ahli psikodiagnostik yang menggunakan alat tes sebagai alat penguji atau penguji penilaian gitu atau asesor ya, eh, sehingga memperkuat dasar dari diagnosa yang akan ditegakkan. Nah, ini gambaran sih, ada beberapa alat tes yang mungkin kalian sudah pernah pelajari sebelumnya ya. Yang di atas ini adalah WCT atau Wartek, yang di bawah Kreplin ya. Lalu yang di paling bawah adalah Grafis. Oke. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan tes di sini. Yang pertama adalah orientasi teoritik, artinya adalah pemahaman mengenai konstruk teoritik mengenai hal yang akan diukur eh, dalam tes tersebut dan itemnya di dalam eh, alat tes tersebut, gitu. Kita harus paham banget nih, sebetulnya alat tes tersebut, itemnya, subtesnya ini apa sih, ini tentang apa gitu. Terus yang kedua adalah mempertimbangkan pertimbangan praktis, artinya adalah kesesuaian kemampuan pemahaman testi orang yang dites ya dengan taraf yang dituntut oleh si eh, tes tersebut gitu. Lalu kesesuaian waktu dan jumlah tes yang akan diberikan ini juga harus banget diperhatikan gitu jadi bahan pertimbangan ya. Jangan sampai waktunya terbatas tapi alat tesnya banyak sehingga ya ketika waktunya sudah habis alat tes yang dibutuhkan mungkin belum selesai dan itu mungkin alat tes yang apa belum mencakup dari apa namanya ya tuntutan gitu atau hasil akhir yang mungkin diperlukan. Nah, itu kan akan merugikan juga dan tentu hasilnya laporannya pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lalu berikutnya lagi adalah standarisasi, artinya ini kesesuaian populasi yang akan dites dengan populasi ketika tes tersebut distandarkan. Ketepatan ukuran standarisasi sampel, lalu ketersediaan norma kelompok yang spesifik. Nah, ini eh kalau alat tes psikologi memang sudah ada aturan-aturan baku yang
kita harus ikuti gitu ya. Memang sudah distandarisasikan gitu. Ada normanya ya harus dijalankan gitu. Ada buku pedoman, buku buku norma ya, buku pedoman bukan buku pedoman, buku tesnya gitu. Itu pun ya kita harus sesuaikan waktunya berapa lama ya itu harus dijalankan. Misalnya 2 menit ya 2 menit, 1 menit ya 1 menit gitu ya. Itu kita nggak boleh aduh kasihan deh. Saya tambahkan, nah itu nggak boleh karena akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas sudah jelas dan tadi sudah kita bahas ya. Lalu selanjutnya lagi adalah metode pemeriksaan kuantitatif. Apa pengertiannya? Nah, di dalam tes psikologi ini eh, perlu kita pahami ya, ada pemeriksaan kuantitatif yang artinya adalah metode pemeriksaan dengan tes yang mendekati arti sebenarnya karena dilakukan pemeriksaan melalui tes tertentu sebagai dasar interpretasi hasil. Misal dengan alat tes intelijensi itu. Intelijensi tahu ya apa namanya beberapa alat tes intelijensi. Di situ jelas ada ukurannya, skornya pun jelas gitu. Lalu dari skor itu diolah secara sistematik dalam ukuran baku ya. Ada norma bakunya, lalu baru keluar skala IQ menurut usia kelompok tertentu. Gitu itu sudah ada runtutan jelasnya di skor benar salahnya berapa, dimasukkan ke norma, raw score-nya berapa, eh, SS-nya berapa, terus baru keluar IQ dan itu pun ada acuannya gitu. Dan dilihat dia ada di usia berapa, ini di kelompok usia berapa dari orang yang di tes tersebut gitu. Dan kita tidak boleh melebihkan atau mengkurangkan dari norma yang memang sudah diterapkan. Nah, yang berikutnya tadi kuanti ya kuantitatif, yang berikutnya adalah kualitatif, secara kualitatif. Metode kualitatif ini eh, dia mengikut sertakan keberadaan subjek sehingga bukan hanya melihat skor yang dicapai tadi, skor yang dicapai subjek saja, namun juga memperhatikan pribadi dari si subjek tersebut. Kalau yang tadi kuanti ini memang sudah baku gitu ya. Kalau yang kuali ini dia sifatnya adalah melibatkan dari si asesi atau si testi tersebut gitu. Terus yang kedua sifatnya adalah probing, penggalian lebih mendalam, penggalian dengan mendalam gitu. Di sini memberikan kemungkinan yang banyak atau polivalensi. Ini adalah kemampuan untuk melakukan berbagai tugas pekerjaan dalam bidang tertentu. Oke ya. Nah, eh, saya akan bahas sedikit ya tentang alat tes psikologi. Alat tes psikologi di sini menurut tingkah laku yang diukur ada ability test dan personality test. Kalau ability test ini dia didesain untuk kemampuan penalaran logis atau kemampuan berpikir secara secara logis gitu ya, di mana biasanya di sini pilihan bentuknya itu pilihan ganda yang memang jawabannya itu jelas gitu. Jadi memang ada benar salah di ability test. Lalu selanjutnya lagi ada personality test atau tes kepribadian. Di sini terdiri dari tes proyeksi dan inventory ya. Tes proyeksi ini adalah cerminan apa yang ada di dalam individu. Contohnya adalah hmm, grafis, contohnya MMPI. Nah, untuk tes inventory ini misalnya adalah RMIB
tes karakteristik kepribadian. Tuh. Lalu berdasarkan dari administrasi tes gitu ada individual dan klasikal. Individual jelas berarti dia dilakukan secara individu perorangan. Kalau klasikal ini dilakukan grup ya, dilakukan tes dengan apa secara bersamaan gitu dalam waktu yang sekaligus gitu itu klasikal. Terus berdasarkan bentuk respon di sini ada paper and pencil test dan oh paper and pencil test, oral test dan performance atau verbal test. Kalau paper and pencil test jelas ya berarti menggunakan alat tulis di situ, alat tulis yang memang disepakati. Lalu oral test ini contohnya adalah misalnya memberikan hasil dari perhitungan atau sorry, dia menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata gitu. Misalnya adalah memberikan hasil perhitungan, memberikan keterangan, memberikan lawan kata, memberikan persamaan kata gitu. Nah, terus kalau yang non verbal test atau performance test ini berkaitan dengan aktivitas motorik yang dilengkapi dengan gambar. Misalnya adalah tes Wechsler ya atau tes-tes simulasi yang eh, apa yang dia ini harus berpikir secara motorik gitu. Oke. Terakhir adalah berdasarkan dari batasan waktu. Di sini ada power test dan speed test. Kalau power test ini di mana waktu yang disediakan bagi peserta tidak ada batasan. Itu tipe tes ini biasanya mengutamakan eh, kemampuan gitu untuk power test. Jadi bukan apa ya, bukan kecepatan, bukan ketepatan gitu. Kalau speed test jelas ya, kalau yang tadi tidak ada batasan sebetulnya kalau yang speed test ini memang dibatasi eh, apa dengan waktu tertentu. Tuh, contohnya adalah tes kecepatan, tes ketepatan ya yang kita pelajari itu ada tes Kraepelin, Pauli, WM dan lain-lain. Tuh. Oke. Nah, mungkin tambahan untuk power test ini dia semakin kuat gitu ya, dia semakin bagus. Jadi fokusnya itu bukan untuk kecepatan, bukan tidak berbatas dengan waktu. Oke. Ini adalah ada beberapa a- alat tes ya di setting bio yang kita pelajari yang biasa digunakan ya untuk intelijensi. Itu ada beberapa IST, Cevit 2 dan 3, 2A, 2B, 3A, 3B, TKD, PM, PM ada SPM, APM, CPM, tapi kalau CPM kan enggak ya usianya. Jadi APM dan SPM. Lalu ada Tiki, Tiki dasar, Tiki menengah, Tiki tinggi, TIU 5, terus apa lagi ya untuk intelijensi? Hmm, itu sementara TIU, iya. Paling itu yang sering digunakan untuk intelijensi. Lalu sikap kerja biasanya pakai Pauli, Kraepelin. Lalu kepribadian ada WCT, Kostik, PPS, Grafis, DISC, MBTI, dan 16PF. Tergantung kebutuhan juga ya, mau untuk apa sih tujuannya. Jadi tepat untuk penggunaan alat tesnya. Lalu untuk lihat kepemimpinan bisa dengan MSDT atau gaya kepemimpinan yang lain. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang kategori tes menurut APA. Ada beberapa level ya, ternyata di sini level A sampai C kalau nggak salah. Sorry, sampai C. Tapi di aturan HIMSI
sepertinya sampai D gitu. Jadi ada batasan-batasan yang memang harus di eh, perhatikan gitu. Untuk level A, ini alat tes yang dapat diadministrasikan, diskor, dan diinterpretasikan dengan bantuan manual dan dapat digunakan dan diinterpretasikan oleh non-psikolog ya yang bertanggung jawab sebagai eksekutif bisnis dan kepala sekolah contoh. Tuh, nah, di sini tetap memerlukan kursus kursus atau pembelajaran pembelajaran ya terkait untuk alat tes itu. Jadi nggak nggak apa ya tidak asal gitu, tetap ada guidance-nya selama proses tes gitu untuk yang level A ini. Oke, terus yang berikutnya adalah level B. Di sini memiliki uh, harus memerlukan latar belakang atau training khusus dalam administrasi, scoring, dan interpretasi. Ya, perlu pemahaman tentang prinsip psikometri, sifat-sifat yang terukur, dan latar belakang keilmuan. Tuh. Ini di level B ini adalah tingkat pendidikannya dalam bidang testing dari institusi yang memang terakreditasi. Ini berarti S1 ya. Kalau bahasa Indonesianya gitu ya, dia bisa sebagai tester. Itu S1 psikologi, sorry. S1 psikologi, sarjana psikologi itu sudah bisa melakukan administrasi, scoring, dan interpretasi yang sifatnya sederhana gitu, tidak membutuhkan apa namanya interpretasi khusus gitu. Tapi tetap ada di dalam pengawasan atau under supervisi dari psikolog gitu untuk profesi psikolog ya. Sehingga hasil yang memang didapatkan ini tepat sesuai dengan apa kaidah yang berlaku gitu. Contohnya adalah tes bakat, tes inventory kepribadian, atau tes populasi normal gitu. Terus yang level C ini yang paling ketat kategorinya. Selain pelatihan, administrasi, scoring, dan interpretasi, di sini membutuhkan pemahaman tes secara substantif. Ya, membutuhkan profesional khusus yang dapat apa ya, sorry, pelatihan profesional khusus hanya dapat digunakan oleh yang telah mendapatkan pendidikan minimum master, sorry, kalau sekarang di tahun 2024 ya, itu bukan magister profesi lagi, tetapi untuk mendapatkan gelar psikolog itu S1 plus ya, berarti S1 dulu, lalu ambil pendidikan profesi. Kalau S1 berarti sarjana psikologi, lalu baru meneruskan profesi, nanti akan mendapatkan izin praktek atau surat izin praktek psikologi. Ya, sehingga dapat eh, disebut dengan profesi psikologi. Memang jenjangnya yang saat ini bukan S2, bukan magister, tapi profesi memang arahnya untuk praktisi gitu. Sama halnya ketika kita tahu ada dokter gitu ya, S1 kedokteran lalu mengambil profesi kedokteran. Di situ ada koas dan lain sebagainya baru bisa disebutkan dokter. Nah, sama ini di psikologi tahun 2024 sudah mulai dibuka untuk beberapa universitas itu profesi psikologi begitu. Jadi bukan master lagi ya di sini. Contohnya adalah di sini tes diagnostik klinis kepribadian ya. Lalu tes tes kecerdasan individu, tes proyektif, yang tes neuropsikologi yang memang harus diinterpretasikan khusus oleh psikolog. Nah, mungkin kalian nanti boleh googling gitu ya terkait dengan aturan HIMSI itu ada kategori alat-alat tes mana yang sudah bisa dipakai untuk S1, mana yang eh,
bisa digunakan untuk umum S1 psikologi, umum tanpa kuliah psikologi pun ada di situ alat tes apa yang tipe atasnya lagi ya, berarti yang harus memang dengan psikolog itu alat tes apa. Nah, ini mungkin yang saya jelaskan terbatas alat tesnya. Nah, barangkali ada yang ingin tahu lebih dalam, boleh sepertinya aksesnya terbuka dan free kok untuk tahu atau download dari aturan IMSI tersebut. Oke, saya langsung aja ya. Kalian sepertinya sudah mendapatkan materi terkait dengan apa PPS dan kostik ya, PPS dan papi kostik itu. Nah, contoh sebentar. Oke, nah di sini ada contoh psikogram ya yang umum saja sebetulnya. Nah, misalnya ternyata dibutuhkan aspek-aspek intelijensi, aspek kepribadian, aspek sikap kerja. Nah, bisa sih di apa diintegrasikan gitu. Intelijensi ya tergantung kebutuhan apa saja yang mau diukur gitu. Lalu sesuai dengan norma yang memang ada ya. Tuh, lalu untuk yang kostik dan EPPS kan kita tahu kalau untuk papi kostik ini ada ada tujuh kelompok atau dimensi yang memang diukur atau yang memang bisa dipotret ya dari sana. Contohnya adalah pertama bidang kerja. Bidang kerja itu bisa dilihat dari NGA gitu. Kalau kalian ingat nih ada jaring-jaring apa jaring kayak jaring laba-laba ya yang di papi kostik itu bisa dilihat di situ arah kerjanya untuk NGA-nya itu gimana gitu. N itu adalah need to finish task, lalu A itu need to achieve untuk mencapai. Terus G-nya ini adalah hard intense worker. Gimana dia, apakah dia akan berusaha untuk menyelesaikan sampai akhir dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari sana. Lalu di bidang kepemimpinan itu kita bisa lihat dari LPI, leadership role, need to control people itu P, dan is in decision making itu I. Itu untuk kepemimpinan. Lalu untuk aktivitas kerja bisa dilihat dari TV, ya, T-nya itu adalah pace, V, V-nya itu ada vigorous type. Selanjutnya adalah untuk bidang realisasi sosial, bisa dilihat dari SBOX ya untuk sosial, itu B adalah belong to group, O-nya itu close and affection, sosial itu S ya, dan itu B notice itu X, itu bisa relasinya. Gaya kepemimpinan, bidang gaya kerja bisa dilihat dari DCR, D-nya itu detail, C-nya itu organized type, R-nya adalah theoretical type. Dia orangnya teoritis atau terorganisir atau fleksibel. Itu bisa dilihat di bidang gaya kerja. Lalu selanjutnya lagi adalah bidang sifat temperamen. Ini berkaitan dengan emosi. Itu bisa dilihat dari ZEK. Z itu need to change. E itu emotional resistant. K itu need to be forceful. Tuh. Terakhir adalah bidang untuk atasan dan bawahan. Bagaimana sih dia ini eh, apa ya mengukur ketika apa ya mempersepsikan individu ketika menjadi atasan atau bawahan gitu. Nah, ini bisa dilihat dari F dan W. F itu need to support authority, dia perlu untuk didukung gitu. Terus V-nya itu adalah need for rules and supervision. Jadi dia hanya akan mungkin menyelesaikan pekerjaan ketika diawasi aja. Itu untuk caustic. Sedangkan untuk EPPS ya, untuk EPPS itu ada 15 ya, 15 golongan kebutuhan, itu tergantung need
masing-masing need-nya ya. Ada achievement atau prestasi, difference atau dev itu order atau ORD itu dia melihat apa keteraturannya kebutuhan untuk memiliki pekerjaan yang rapi, teratur, terstruktur gitu. Lalu exhibition itu untuk memperlihatkan diri sebagai pusat perhatian orang, dan lain sebagainya sampai dengan need to aggression atau agresi AGG. Nah, itu silahkan bisa di apa ya di dipelajari sih sebetulnya. Jadi ketika melakukan suatu analisis gitu ya terhadap pekerjaan ini misalnya adalah contoh sales marketing eksekutif nih kira-kira yang dibutuhkan ini orangnya seperti apa sih, potretnya seperti apa sih. Nah, untuk sekarang kalian masih bisa menggunakan alat tes yang karena masih S1 ya dan memang belum bisa integrasi secara penuh, paling-paling masih hanya bisa melihat dari need-nya aja yang tadi saya sampaikan untuk yang EPPS ada 15 yang untuk caustic ya ada 7 kelompok. Itu bisa sih bisa digunakan meskipun belum bisa diintegrasikan dengan beberapa tools lain ya untuk eh, hasil yang lebih valid itu tentunya. Tapi nggak apa-apa untuk Papi Kostik dan EPPS pun sudah cukup bisa untuk memotret. Contoh nih, di sini ada kebutuhan sales marketing eksekutif. Ya, yang diminta ini adalah orang yang berpengalaman untuk membantu mendorong penjualan perusahaan. Ya, dalam posisi ini ia akan terlibat dalam pengembangan strategi pemasaran, penerapan rencana, pengembangan strategi penjualan, dan lain sebagainya. Nah, syaratnya adalah pemasaran, bisnis, dan bidang terkait, lalu memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dalam semua bidang, lalu memiliki pengetahuan tentang teknik pemasaran modal. Dari sini, kira-kira yang dibutuhkan orang yang seperti apa? Tesnya apa kira-kira? Kan bisa dilihat nih, karena yang dibutuhkan adalah sales dan marketing. Berarti dia orangnya bagaimana dari aktivitas kerjanya, apakah yang memang terstruktur atau yang fleksibel? Apakah dia harus mudah untuk menjalin relasi dengan orang lain atau yang tertutup pun nggak ada masalah. Nah, ini bisa dianalisis dan kita bisa memotret dari alat tes yang bisa digunakan untuk jenjang yang S1 psikologi. Gitu. Ini sama eh, mungkin bisa untuk latihan ya, barangkali ya sekali lagi ini saya sampaikan ya disclaimer juga di sini bahwa yang untuk alat tes yang tadi saya sampaikan itu harus benar-benar dipahami gitu ya. Tentu ada batasan di sini karena semakin banyak integrasi dari berbagai macam alat tes, tentu hasil yang didapatkan pun akan semakin lengkap dan tentu akan semakin valid gitu. Tapi ketika alat tes itu terbatas, ya tentu saja hasilnya pun tidak sedalam seperti integrasi dengan berbagai metode. Nah, karena teman-teman masih berada di jenjang sarjana psikologi, ya tentu saja alat tesnya terbatas gitu. Nggak apa-apa, bisa kok mempelajari, tetapi yang mungkin sifatnya umum dan tentu tidak melanggar kode etik yang ada gitu. Sekian mungkin dari saya ya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini terkait dengan asesmen tenaga kerja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.